Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Albari Azati dengan NIM 2023 31150. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya ujian akhir semester. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, saya akan mendeskripsikan dan menjabarkan tahapan-tahapan pembuatan atau pengerjaan dari aplikasi saya. Jadi nama aplikasi saya itu adalah aplikasi prediksi konsumsi energi listrik rumah tangga berbasis regresi linier. Latar belakang masalah, energi listrik adalah kebutuhan utama masyarakat modern. Pengelolaan konsumsi listrik seringkali tidak didasarkan pada perhitungan yang akurat, menyebabkan pemborosan energi, tagihan listrik membengkak, dan tidak efisiennya penggunaan daya. Seiring perkembangan teknologi digital, AI dan machine learning kini bisa memprediksi konsumsi energi rumah tangga berdasarkan data historis. Proyek ini bertujuan memanfaatkan teknologi tersebut dalam bentuk sistem yang mudah diakses masyarakat. Tujuan proyek membangun sistem prediksi konsumsi listrik harian berbasis AI dengan output berupa estimasi dalam satuan kilowatt per hours. Variabel masukan ada jumlah penghuni rumah, durasi penggunaan elektronik, berapa jam per hari. Terus yang belum saya masukkan itu ada musim atau cuaca, itu opsional. Sistem ini dibangun dalam dua bentuk, aplikasi Python dengan GUI Streamlit, website statis sederhana berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi website statis sederhana saya itu mengambil programnya sama seperti aplikasi Python yang saya buat sebelumnya. Nah, jadi saya akan menampilkan pengaplikasian itu di website. Desain produk AI, jenis produk, model prediksi konsumsi energi rumah tangga berbasis machine learning regression model dengan implementasi aplikasi GUI berbasis Python dan Streamlit dan website statis sederhana. Pendekatan algoritmik, model ini menggunakan algoritma regresi linear karena target prediksi berupa nilai kontinu, dataset yang bersifat kecil menengah dan mudah dijelaskan. Performa baseline yang baik sebelum menggunakan lanjutan seperti random forest atau XGBoost. Nah, di sini masuk ke tahapan pengembangan produk. Yang pertama itu ada studi literatur dan perumusan masalah. Identifikasi variabel yang mempengaruhi konsumsi energi berdasarkan apa yang saya ambil dari literatur PLN, riset kampus, dan sebagainya. Penetapan algoritma yang digunakan adalah regresi linier. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan data simulasi rumah tangga atau dataset publik dari Kaggle. Variabel input meliputi jumlah penghuni, jam penggunaan per hari, terus target outputnya itu konsumsi listrik dalam kilowatt per hour. Yang ketiga, preprocessing, eh, mengecek dan menangani missing values, normalisasi atau standarisasi fitur aplikasi saya. Terus yang keempat, pemodel machine learning, data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian 80/20. Model regresi linier dilatih dengan scikit-learn. Terus ada evaluasi model menggunakan mean absolute error, root mean squared error, dan yang terakhir itu R square. Yang kelima, penerapan aplikasi, implementasi GUI interaktif menggunakan Streamlit dan website statis sederhana. Pengguna dapat menginput jumlah penghuni, lama pemakaian alat per hari, dan tentunya output estimasi konsumsi listrik harian dalam satuan kilowatt per hours. Validasi dan visualisasi, tampilan metrik performa model langsung di antarmuka, visualisasi tren konsumsi berdasarkan input. Di sini ada program dan aplikasi saya. Jadi di sini saya menggunakan 3 library, yaitu ada Pandas, Streamlit, dan SK
linear. Nah, di sini ada simulasi data, itu ada tiga: jumlah penghuni, jam pemakaian alat, dan yang menjadi eh, target aplikasi saya itu konsumsi listrik. Nah, di sini ada data X input, Y output, di mana inputannya itu jumlah penghuni dan jam pemakaian alat, outputnya itu konsumsi listrik. Nah, di sini ada modelnya linear regression, dan di sini ada evaluasinya yang seperti sebelumnya saya jelaskan. Terus di sini ada penampilan hasil akhir dari prediksi konsumsi listrik. Nah, langsung masuk ke web saya. Ini ada tampilannya: Electricity Consumption Predictor. Predict your household electricity usage based on occupants and appliance usage. Jadi di sini ada bagian predict consumption. Nah, ini jadi bagian utama dari aplikasi saya. Jadi number of occupants ini adalah berapa jumlah orang atau pemakai gitu. Misalnya contohnya orang di rumah saya, di apa, rumah orang tua saya. Misalnya ada 4 gitu, ada ibu saya, ayah saya, abang saya, dan saya. Dan berapa jam misalnya pemakaian alat elektronik gitu. Kan manusia itu kan aktifnya 12 jam ya. Nah, seperti dari pagi hingga ke malam. Tetapi tidak sepenuhnya full gitu 12 jam. Jadi misalnya kita ambilkan saja ya, misalnya itu eh, 7 jam gitu. Jadi kita akan di sini langsung mempredik consumption-nya berapa kilowatts per hour yang telah kita konsumsi. Nah, di sini akan menampilkan langsung eh, berapa listrik yang telah dikonsumsi, yaitu 440 kilowatt per hours. Nah, jadi ini adalah eh, fungsi utama dari aplikasi saya untuk memprediksi berapa banyak sih energi listrik yang telah saya pakai gitu. Dalam misalnya satu rumah, satu keluarga. Dan di sini ada model performance metric yang sebelumnya saya jelaskan. Dan di bagian ini ada eh, about this tool. Eh, Bagaimana sih cara tool saya ini bekerja? Terus ada tips cara menghemat energi. Terus yang terakhir itu ada memahami the matrix. Nah, mungkin sekian aplikasi saya. Masuk ke bagian manfaat produk saya. Nah, membantu pengguna rumah tangga memahami dan mengatur pemakaian listrik. Bisa diperluas ke skala perumahan, apartemen, atau bahkan industri kecil. Dapat digunakan PLN atau instansi untuk edukasi hemat energi berbasis data. Nah, karena aplikasi saya itu masih bisa dikembangkan lagi, jadi saya ada beberapa potensi pengembangan lanjutan yang bisa dikembangkan, terutamanya diganti model ke random forest atau XGBoost untuk akurasi lebih baik, integrasi IoT, input otomatis dari alat listrik rumah, notifikasi atau saran pemakaian hemat energi. Yang terakhir, menyambungkan website dengan backend API seperti Python, Flash, dan Streamlit Cloud. Nah, jadi sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.